Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum anak-anak solih dan solihah? Insyaallah hari ini kita kembali belajar Al-Islam As-Sahih dengan materi adab terhadap teman. Sebelum kita lanjut pembahasan adab terhadap teman, kita berdoa dulu ya, solih dan solihah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, anak solih dan solihah, jangan lupa bukunya dibuka di halaman 66 ya, sampai di halaman 70 insyaallah. Kita akan belajar tentang makna dan kedudukan teman. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh teman untuk menjalani dan memenuhi ragam kebutuhan hidup. Seorang teman merupakan cerminan diri sendiri. Jika seorang biasa berkumpul dengan orang baik, maka dia kurang lebih seperti itu juga. Dan sebaliknya, jika dia berteman dengan orang yang suka bercanda, maka kurang lebih seperti itu juga. Memilih teman yang baik adalah suatu yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, Islam mengajarkan agar kita tak salah dalam memilihnya, yaitu dalam memilih teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang dia jadikan temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi memilih teman sangat penting, solehah. Kita sebagai anak sekolah yang sekolah di sekolah Islam, harus diperhatikan pergaulan kita ya. Kalau ada teman kita yang hafalannya bagus, masya Allah, akhlaknya baik, maka kita berteman sama dia. Tapi kalau kita melihat ada teman kita yang lebih banyak berbicara, suka membuang-buang waktu seenaknya, lebih banyak bermain, menghafal juga jarang, hafalannya kurang, maka kita tidak perlu berlama-lama menghabiskan waktu bersamanya ya. Jadi kita habiskan waktu kita sama orang-orang yang soleha, orang-orang yang soleh, supaya kita bisa mengikutinya. Kalau ada teman kita yang suka bermain, kita tidak perlu menghabiskan waktu sama dia ya, supaya kita tidak ikut-ikut banyak bermain. Namun tetap kita sapa ya, jangan sampai dijauhi, kita tetap sapa, tapi untuk menghabiskan waktu sama teman yang sifatnya seperti ini, kita tidak ya, kita jauhi. Kita tidak mau menghabiskan waktu sama orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Fahimtum ya solih dan solihah? Naam. Jadi kita memilih teman yang baik, jangan pilih teman yang banyak membuang-buang waktu dalam hal yang sia-sia, dalam hal yang tidak berguna ya. Karena sudah dipastikan seseorang mudah terpengaruh dengan temannya. Teman dapat mempengaruhi agama, pandangan hidup, kebiasaan, dan sifat-sifat seseorang. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmah dan sangat menjaga hak dan kewajiban dari setiap orang, termasuk hak dan kewajiban terhadap teman. Nah, dalam agama Islam telah diatur adab dalam berteman dengan orang lain, sehingga akan tercipta hubungan pertemanan yang saling memberikan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan tidak saling merugikan.
Nah, berikut kita akan bahas satu persatu adab terhadap teman. Untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita hanya akan membahas poin 1 sampai 7 ya. Jadi ada 15 poin, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas 7 poin. Nah, apa saja sih adab terhadap teman? Nah, di antara adab terhadap teman, yang pertama dan yang paling utama adalah memilih teman yang solih. Bagi ikhwan ya, kalau akhwat memilih teman yang solihah. Jangan sampai terbalik ya, solihah, solih dan solihah. Jadi hendaklah hal pertama yang dilakukan sebelum berteman adalah mencari teman yang solih atau untuk perempuan yang solihah. Teman yang solih atau solihah akan mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah kita dari dosa. Sedangkan teman yang buruk akan mengajak kita kepada dosa dan menghalangi kita dari kebaikan. Nauzubillah. Berteman tidak berdasarkan atas suku, status sosial, jenis kendaraan, tempat tinggal, dan hal-hal lain kecuali karena kesolihannya. Jadi jangan sampai kita ini milih-milih teman. Kita misalnya pilih aja yang mobilnya bagus, ada mobilnya, tidak boleh seperti itu ya. Atau misalnya kita hanya mau berteman sama orang-orang yang putih kulitnya, yang ganteng atau yang cantik, tidak boleh seperti itu ya. Kita memilih teman berdasarkan kesolihannya ya, solihah. Naam. Jadi seperti yang ibu tadi bilang, teman sangat mempengaruhi. Jadi kita hendaknya selektif memilih teman, tapi patokan kita adalah kesolihan, bukan yang lain. Nah, itu adalah yang pertama, memilih teman yang solih. Selanjutnya, apa ya kira-kira selanjutnya? Yang kedua, ketika kita bertemu dengan teman, kita mengucapkan salam. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam apakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kalau kita ketemu teman di jalan, entah itu kita kenal misalnya kakak kelas atau adik kelas, atau teman sama kelas 3 tapi kita beda kelas, kita ucapkan salam meskipun kita belum kenal ya. Jadi mengucapkan itu salam supaya memberikan rasa lebih dekat seperti itu ya, mengucapkan salam. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Islam apakah yang paling baik? Ya, diantaranya adalah mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Selanjutnya apa? Setelah mengucapkan salam, ketiga adalah berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah. Nah, jika kita bertemu dengan teman, kita berjabat tangan, dan ketika kita hendak berpisah, kita juga berjabat tangan. Kecuali sekarang mungkin karena musim pandemi ya, COVID, kita minimalkan dulu berjabat tangan, tapi kenapa kita saling menyapa? Kenapa kita harus berjabat tangan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kalau kita berjabat tangan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Selanjutnya, adab terhadap teman. Apa ya kira-kira ini? Senyum-senyum sepatunya. Nah, berwajah ceria. Yang keempat adalah berwajah ceria, yaitu senantiasa berseri-seri saat bertemu dengan teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah." Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim bernilai sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita harus senantiasa berwajah ceria. Jadi kita bawa ke sekolah misalnya atau bertemu dengan orang-orang, kita senyum, jangan malah cemberut atau kelihatannya marah seperti itu ya Solihah, atau diam saja. Nah, kita senyum. Karena senyum itu adalah sedekah. Jadi tidak perlu keluarin uang, cukup dengan senyum kita sudah bersedekah kepada saudara kita. Nah, ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, adab terhadap teman adalah saling menasihati. Bagaimana itu saling menasihati? Yaitu saling menasihati dalam mengajak kepada kebaikan. Misal, mengajak teman sholat berjamaah ketika berangkat ke masjid atau duduk rapi ketika menunggu sholat di masjid. Nah, dan juga saling menasihati dalam mencegah dari perbuatan dosa. Misalnya, mengambil barang milik teman, berkelahi, bolos, dan lainnya. Termasuk juga misalnya nggak apa-apa kita tanya temennya, udah sholat belum? Atau tadi sholat subuh enggak? Maksudnya kita perhatian sama teman kita supaya dia mau dengan bertanya seperti itu, oh iya tadi aku lupa sholat subuh. Kita ingatkan besok jangan lupa sholat subuh seperti itu ya. Biasanya rata-rata nih anak-anak apalagi di musim daring ini, kita belajar daring, jarang yang sholat subuh karena bangunnya nanti jam 8, jam 9, akhirnya nggak sholat subuh. Kasihan kalau kita meninggalkan sholat ya. Jadi kalaupun kita terlambat bangun, tetap sholat, jangan ditinggalkan ya, solih dan solihah. Naam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi." Jadi, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala pelakunya. Jadi, ini adalah hadis riwayat Muslim. Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala ketika kita mengajak teman kita kepada kebaikan. Nah, jangan dianggap remeh pahala ini. Apa sih itu pahala nggak kelihatan? Nggak seperti misalnya uang, langsung ada di tangan bisa beli. Misalnya es krim. Ini pahala biar kita tabung, insya Allah untuk pemberat amal timbangan kita di akhirat kelak. Nah, kalau misalnya amal kebaikan kita lebih banyak, insya Allah kita bisa masuk surga. Tapi kalau amalan keburukan kita lebih banyak daripada amal kebaikan, nah, nauzubillah ya, kita bisa dilemparkan ke neraka. Jadi jangan dianggap remeh atau dianggap enteng. Apa sih itu pahala? Nah, selama kita hidup, kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala ini. Ya, mudah-mudahan dengan ini Allah ridho dengan sehingga timbangan pahala amal kebaikan kita bisa lebih berat daripada timbangan keburukan. Amin. Nah, selanjutnya setelah saling menasihati, adab terhadap teman yang keenam adalah tidak mengganggu dengan lisan dan tangan. Apa itu? Kayak bagaimana ya tidak mengganggu dengan lisan dan tangan? Seperti mengancam. Misalnya ada yang ngancam, nih nanti kalau kamu tidak kasih saya ini misalnya, atau tidak bantu saya ngerjain tugas, nanti aku gini, atau aku tidak temenin.
Seperti itu tuh nggak boleh ya. Mengancam, berisik dalam kelas. Kalau sekarang karena kita tidak ketemu di kelas, jadi mungkin dia saat Zoom dia berisik. Nah, ini juga bisa mengganggu teman kita ya. Mengganggu teman dan juga mengganggu guru ketika menjelaskan. Jadi, meskipun kita belajarnya lewat Zoom, kita harus tetap menjaga adab kita, tidak boleh berisik ya, karena itu bisa mengganggu teman kita dan juga guru kita. Bersenda gurau, misalnya bercandanya kelewatan. Apalagi kalau bercandanya ketika kita lagi belajar di Zoom, malah bercanda, nggak diperhatikan penjelasan gurunya. Yang lain temennya juga terganggu, merasa terganggu, kok ini bercanda sih, gitu ya. Apalagi mengolok-ngolok kekurangan, misalnya ada yang temannya misalnya ada kekurangannya, dia ejek, ih coba lihat tuh, lo kok dia begitu sih, dia kok seperti ini ya, misalnya ada yang kurang dari penampilannya, misalnya dari tubuhnya ada yang cacat, dia olok-olok. Itu tidak boleh ya mengolok-olok kekurangan, karena itu adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh mengolok atau mengejek, memukul. Nah, ini tidak boleh. Gosip. Apa itu gosip? Yaitu menggunakan barang milik teman tanpa izin. Jadi jangan sekali-kali kita menggunakan barang teman kita tanpa izin sebelumnya. Jadi kalau ada misalnya sendal atau apa, kita izin dulu sama teman kita, tolong aku mau izin ya pinjam sendalnya sebentar misalnya. Seperti itu ya. Jangan sampai kita gosip. Itu baik di rumah, di sekolah, maupun di mana kalian berada. Jadi bukan hanya di sekolah atau di rumah, tapi dimanapun kita harus menerapkan hal ini ya. Tidak boleh mengganggu dengan lisan dan tangan. Dan bagaimana sikap kita kalau ternyata ada teman yang mengganggu dengan sengaja atau tidak sengaja? Ya, sikap kita adalah bersabar ya, sambil kita nasihati teman kita, jangan seperti itu tidak bagus. Namun kita harus bersabar ya, jangan melawan atau malah lebih keras gitu ya, Solihah. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk hari ini, poin ke-7, memanggil teman dengan panggilan yang baik dan disukai. Nah, jadi memanggil dengan panggilan julukan, hendaklah dengan julukan yang baik. Misalnya, hai Soli, hai Soliha, seperti itu ya. Hai pemberani, atau misalnya ada temannya disukanya, dia panggil misalnya siapa ya? Nur Aisyah. Dia sukanya dipanggil Aisyah, bukan Nur. Misalnya, hai Aisyah. Tapi ada temennya yang iseng, hai Nur. Padahal temennya ini nggak suka dipanggil Nur. Dia sukanya dipanggil Aisyah. Jadi kita panggil sesuai yang dia suka. Jangan bikin marah temannya. Meskipun Nur ini juga bagus artinya, tapi karena temannya lebih suka dipanggil Aisyah, panggilnya Aisyah. Ya, Solihah, Solih dan Solihah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah hari ini sampai di sini materi kita, adab terhadap teman, poin 1 sampai 7. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada guru diniyanya masing-masing di kelas ya, lewat WA. Adapun tugas kita hari ini adalah mengerjakan latihan di halaman 68, bagian kedua dan ketiga. Insya Allah nanti tugasnya akan dikumpulkan di GCR atau sesuai arahan wali kelasnya masing-masing ya, Solihah, wali kelas diniyah di kelasnya masing-masing. Insya Allah untuk poin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 kita akan membahasnya pekan depan insyaallah taala. Nah,
Kita tutup majelis kita dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.